ya, saya coba share screen dulu. Jadi untuk hari ini berarti kita bahas masalah integral tak wajar ya. Kelihatan ini share screen-nya? Lihat Bang. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi eh, hari ini, oke, bentar. Nah, di pertemuan 2 ya, ini kita akan bahas masalah integral tak wajar. Nah, jadi secara umum ya, integral tak wajar itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu batas batas integral tak hingga ya, tak hingga. Lalu yang kedua itu adalah integran tak hingga ya, integran tak hingga. Nah, jadi masing-masing ini juga dibagi jadi tiga nih. Masing-masingnya ini dibagi tiga. Yang pertama, yang batas bawahnya itu minus tak hingga ya. Berarti jadi secara umum dia integral dari min tak hingga sampai b dari fx dx. Lalu yang kedua itu ada yang dia batas atasnya. Ya, dari a sampai tak hingga dari fx dx. Dan yang ketiga ini dia adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx gitu. Nah, kemudian sama nih kayak yang pertama untuk yang integrannya itu tak hingga. Maksudnya integran tak hingga ini nilai si fx-nya itu pada batas integrannya itu tak hingga gitu. Nah, ini juga dibagi jadi tiga. Yang pertama itu integral dari a sampai b fx dx, di mana nanti ini kita pakai pendekatan limit ya. Jadi limit dari A menuju ya, kalau ini nanti dia berarti kalau yang batas bawahnya berarti ini nanti kita bisa ubah jadi, kita buat variabel baru ya. Misal kalau di bawah itu dia t menuju a dari kanan ya, integral dari si t sampai b fx dx gitu ya. Jadi maksudnya di sini nanti ya, nilai si fa-nya itu tidak terdefinisi ya. Sebagai contoh kasusnya itu ketika misalnya saya punya nih integral dari 0 sampai 1 per x dx. Nah, perhatikan bahwasanya ini f0-nya kan dia tidak terdefinisi ya. Atau 1 per 0 itu kan tak hingga gitu. Nah, ini f0-nya kan dia adalah tak hingga. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang dimaksudkan pada si integran tak hingga gitu. Jadi, nilai pada batasnya itu yang dia tak hingga atau bisa minus tak hingga gitu. Nah, yang kedua ini nanti ada lagi sama aja ya, tapi ini ketika batas atasnya. Ya, jadi fx dx nanti kita pakai pendekatan limit ya. S menuju b dari kiri. Integral dari a sampai s f x dx. Nah, jadi di sini nanti si fb-nya nih yang tidak terdefinisi. Ya, contohnya gimana contoh kasusnya? Misal integral dari 0 sampai 1 per x min 1 dx. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukkan nih nilai satunya di sini kan dia jadi 1 per 0 ya. Dengan kata lain nilai f0-nya f1-nya itu adalah sama dengan 1 per 1 kurang 1 ya. Sama dengan tak hingga. Ya, bentuknya seperti itu.
Nanti ada yang ketiga lagi ya, ketika dia A, B, F, X, DX, nanti dia dinilai C-nya. Jadi A sampai C, F, X, DX ditambah C sampai B, F, X, DX. Dalam artian di sini ya, untuk suatu C yang berada di antara A dan B, maka nanti FC-nya itu dia tidak terdefinisi. Ya, itu secara umum. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Batas integral tak hingga. Nah, untuk tipe yang pertama itu yang integral minta hingga sampai b f x dx. Nah, ini yang pertama. Jadi gimana cara menyelesaikan ketika ada kasus seperti ini? Ketika misalnya batas bawahnya itu dia adalah minus tak hingga. Nah, ini bisa kita dekatkan dia pakai pendekatan limit, yaitu limit dari A menuju minus tak hingga integral A sampai b f x dx. Ya, jadi nanti kita cari integralnya untuk batas A sampai B. Nanti baru setelah dapat nilainya itu baru kita limitkan ya untuk A-nya menuju min tak hingga. Nah, sebagai contoh ya, contoh. Misal di sini saya mau menghitung nih integral min tak hingga sampai 0 ya dari dx per 2x min 1 kuadrat. Ya, atau ini kan sama aja dengan integral min tak hingga sampai 0, 1 per 2x min 1 dikuadratkan dx. Nah, ini kan bentuknya kayak gini ya. Berarti kita bisa bawa dia dengan limit. Jadinya limit A menuju min tak hingga dari integral A sampai 0, 1 per 2x min 1 kuadrat dx. Nah, gimana nih cara mengintegralkannya? Nah, jadi kita bisa misalkan ya, misal U-nya adalah 2x min 1. Berarti du per dx-nya adalah berapa? Berapa turunannya? 2 ya. Bener nggak? Bener, Bang. Nah, berarti saya punya di sini bahwasanya 1 per 2 du itu sama dengan dx. Nah, jadi integral yang sini bisa kita rubah nih. Menjadi limit A menuju min tak hingga integral dari A sampai 0, 1 per U kuadrat dikali dx-nya saya ganti dengan setengah du. Nah, jadi sama dengan limit A menuju min tak hingga. Ya, nah jadi ini sama dengan dia adalah setengah integral dari A sampai 0, 1 per U kuadrat du. Nah, ingat integral dari 1 per U kuadrat du itu sama dengan integral U min 2 du. Berarti 1 per min 2 tambah 1, U min 2 tambah 1. Berarti berapa? Min 1 per 1, U min 1. Atau min 1 per U. Ya, berarti ini nanti hasilnya sama dengan limit A menuju min tak hingga dari setengah dikali minus 1 per U ya untuk batasnya A sampai 0. Nah, setelah sudah dapat kita balikan dia fungsinya si U tadi dengan si 2x min 1. Berarti jadi limit A menuju min tak hingga dari setengah dikali min 1 per 2x min 1 untuk A dan 0. Sorry. Batas atasnya si 0 ya. Berarti ini harusnya jadinya 0 sampai A ya. Ini juga sama nih. Yang di atas itu si 0. Ini 0 dan A. Nah, berarti kan sama dengan, nah ini kan konstanta ya. Jadi setengah dikali limit A menuju min tak hingga. Lalu ini
min 1/2 kalau dimasukin 0. Berarti min 1/2 dikali 0 dikurangin 1 dikurang min 1/2 min 1. Nah, ini sama dengan setengah. Ya, ini berarti limit A menuju min tak hingga dari 1 ditambah 1/2 A min 1. Ya, berarti ini sama dengan setengah. Nah, limit dari ini adalah 1 ya. Lalu ini 1 ketika dia tak hingga, ini kan jadinya min tak hingga ya. Jadi dia adalah nilainya 0. Nah, jadi hasilnya adalah setengah dikali 1 sama dengan setengah. Jadi, integral min tak hingga sampai 0 dari 1/2 x min 1 kuadrat dx itu sama dengan setengah. Nah, ketika ada nilainya seperti ini, maka disebut dia konvergen. Tetapi kalau misalnya nanti ini hasilnya adalah tak hingga ataupun min tak hingga seperti ini, maka dia disebut dengan divergen. Seperti itu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa atau enggak? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, bisa Aman, ya. Bang. Oke. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama saja semuanya ya. Tinggal gimana kalau misalnya jadi batas atasnya bagaimana gitu. Nah, untuk yang kedua itu adalah kalau yang tadi dia batas bawahnya, berarti yang sekarang batas atasnya. Berarti jadi kayak integral dari A sampai tak hingga fx dx ya. Atau nanti kita pakai limit x menuju, oke bukan x menuju ya. Tapi limit B menuju tak hingga dari integral A sampai B fx dx. Ya, ini bentuk yang kedua. Contoh, misal ya, ini integral dari 1 sampai tak hingga. Ya, jangan dari 1, dari 2 ya, dari 2. Dari 2, ya, dari 1/x kuadrat dx. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ya, kita pakai ini tadi, pakai limit. Jadi sama dengan integral dari 2 sampai tak hingga 1/x kuadrat dx itu sama dengan limit B menuju tak hingga integral dari 2 sampai B 1/x kuadrat dx. Nah, ingat ya 1/x kuadrat dx itu sama kayak gini tadi. Yang mana nih? Yang 1/u nih. Nah, sama hasilnya kayak gini. Berarti min 1/u. Berarti saya punya nanti di sini berarti ini sama dengan limit B menuju tak hingga dari 1 ya min 1/x. Untuk batasnya dari B sampai 2. Nah, berarti sama dengan limit B menuju tak hingga dari min 1/b ditambah 1/2. Nah, berarti sama dengan min 1 per tak hingga ditambah setengah. Ini sama dengan setengah. Ya, maka dia konvergen. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ada Bang. pertanyaan sampai sini? Belum?
Dari saya aman, Bang. Oke, yang lain? Gak ada, Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi sebenarnya caranya seperti itu saja. Jadi kita integralkan dulu fungsinya dalam konstanta ya. Kalau misalnya di atas kita bisa misalin B, kalau di bawah kita misalin A. Nah, sebenarnya ini juga tidak ada patokan ya. Kalian mau memisalkannya itu pakai A, B ataupun apapun. Jadi itu terserah kalian. Yang penting dia konsisten. Ya, gini. Jadi kayak gini misalnya. Ini kan batasnya atasnya ini B. Nah, kalau misalnya kalian mau misalkan dia di sini P boleh, tapi di sini juga harus P gitu. Jadi konsisten, ya. Jangan sampai nanti kalian misalin di sini kayak gini. Integral dari A sampai tak hingga, terus misalnya fx dx kan, fx dx. Nah, nanti kalian buat jadi limit dari misalnya eh, P menuju tak hingga dari integral A sampai B fx dx. Nah, ini kan salah nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya ya kalau misalnya di sininya itu P berarti di sini juga harus P gitu harus sama ya ya dipahami ya di situ ya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau dia batas atas dan batas bawahnya itu dia tak hingga, berarti di sini minta hingga sampai tak hingga fx dx. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ya kita bisa membaginya di salah satu titik. Ya, contohnya gimana? Ya, kita bisa untuk mempermudah itu kita bisa bagi di titik nol ya. Biasanya dia dibaginya itu di titik nol biar gampang ngitungnya. Fx. Oke, ini dx-nya ketinggalan. Dx. Nah, ini tadi kan bentuk yang berapa nih? Bentuk pertama ya. Bentuk satu, yang ini bentuk dua. Jadi caranya sama. Berarti tadi bentuk yang pertama itu gimana caranya kita? Kita limitkan dia dari A menuju minta hingga ya. Berarti sama kayak gitu. Berarti ini tinggal limit A menuju minta hingga integral dari A sampai 0 fx dx. Nanti ditambah limit dari si B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B fx dx. Ya, seperti itu penyelesaiannya nanti. Nah, contoh. Misal ada soal integral minta hingga sampai tak hingga dari mana nih? Yang gampang aja ya, biar. Misalnya dari x e min x kuadrat dx. Nah, berdasarkan definisi tadi ya, kita bisa bagi kayak gini ya. Jadi minta hingga sampai 0 dari x e min x kuadrat dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga x e min x kuadrat dx. Nah, ini sama dengan limit A menuju minta hingga integral dari A sampai 0 x e min x kuadrat dx ditambah limit dari B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B x e min x kuadrat dx. Nah, sekarang tinggal kita menyelesaikannya ini gimana? Kalau untuk mencari integral dari x e min x kuadrat dx, kita pakai integral apa untuk penyelesaiannya? Parsial, substitusi. Pakai yang mana? Parsial atau substitusi? Kalau bentuknya seperti ini kira-kira. Gimana? Kita pakai yang mana nih? Yang substitusi ya. Pakai yang substitusi ini ya. Ini kurang kelihatan kayaknya.
Nah, kita pakai yang substitusi ini. Jadi, nah, untuk menyelesaikan ini, kalian boleh hitung perbagian seperti ini. 1, 2, atau kalau mau sekaligus juga nggak masalah. Ya, jadi pertama, misal, ya, U-nya adalah pangkat dari si eksponennya, yaitu min X kuadrat. Berarti DU per DX-nya berapa? Min? 2. Min Ya, 2X. min 2X. Nah, jadi ini kan bentuknya itu adalah X dikali DX nih. Berarti saya punya DU itu sama dengan min 2X DX. Nah, ini kita bagi 2, menjadi min 2 ya, bagi min 2. Berarti min 1/2 DU itu sama dengan X DX ya. Sesuai dengan bentuk yang ingin kita cari. Nah, berarti nanti hasilnya jadi apa? Ya, jadi limit A menuju min tak hingga integral dari A sampai 0, ya, jadinya E pangkat U dikali min setengah DU. Ya, ini sama juga yang kedua juga ya, ini saya langsung saja. Saya langsung operasikan dua-dua, tidak pakai satu-satu. Ini berarti limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B, E pangkat U dikali setengah min setengah DU. Nah, ingat ya, saya tulis di sini ya. Ingat, integral E pangkat U DU itu adalah E pangkat U ya. Ini diingat. Nah, jadi ini akan konstanta nih bisa kita keluarkan. Jadi setengah dikali ya limit A menuju minta hingga integral dari A sampai 0 E pangkat U DU. Ditambah, oh ya ini minus ya, minus setengah, oke. Nah ini juga sama, ini kan karena sama ya, saya langsung saja limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B E pangkat U DU. Nah, hasilnya itu, ya ingat tadi kan integralnya itu adalah E pangkat U, berarti sama dengan min setengah limit A menuju min tak hingga dari E pangkat U untuk batasnya dari 0 sampai A ditambah limit B menuju tak hingga dari E pangkat U untuk batasnya dari B dan 0. Nah, ini kita ganti si U-nya dengan min X kuadrat. Berarti min 1/2 dikali limit A menuju min tak hingga dari E pangkat min X kuadrat 0 sampai A ditambah limit B menuju tak hingga dari E pangkat min X kuadrat masukin B dan 0. Ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita masukkan saja berarti min setengah. Nah, limit dari A menuju min tak hingga. Nah, E dimasukin 0 berarti E pangkat 0 dikurang E pangkat min A kuadrat. Ditambah limit B menuju tak hingga dari E pangkat min B kuadrat dikurang E pangkat 0. Berarti sama dengan min setengah. Nah, E pangkat 0 kan 1 ya. Jadi limit A menuju min tak hingga dari 1 dikurang 1 per E pangkat A kuadrat. E pangkat A kuadrat. Nah, ditambah limit dari B menuju tak hingga dari 1 per E pangkat B kuadrat dikurangin 1. Ya. Nah, perhatikan ketika dia menuju tak hingga, E-nya itu kan jadi menuju gini ya. Ketika A-nya menuju tak hingga, maka E pangkat A kuadrat ini juga menuju tak hingga. Sehingga 1 per E pangkat A kuadratnya menuju 0. Jadi, min setengah dikali, ya ini hasilnya 1 dikurangin 0, ditambah, yang ini juga sama demikian. Berarti 0 dikurangin
1. Ya. Nah, hasilnya adalah min setengah dikali 1 dikurangin 0 ditambah 0 dikurang 1 adalah 0. Sama dengan 0. Berarti dia konvergen. Ya, jadi integral min tak hingga sampai tak hingga dari x min x kuadrat dx itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan dipahami dulu. Ini kelihatan jelas? Oke, silahkan dipahami dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau misalnya memang tidak ada juga sampaikan saja. Tidak ada pertanyaan. Bang, izin bertanya, Bang. Di Boleh. ketentuannya itu kan A menuju tak hingga, Bang. Sedangkan di soal itu kan A menuju min tak hingga itu ketentuannya tetap sama ya, Bang. Oh, oke. Ini tadi saya Jadinya buatnya. satu. Oke, sorry. Ini saya buat tadi harusnya minta hingga ini ya. Ini minta hingga, ini juga tetap dia sebenarnya tak hingga hasilnya. Ya, jadi pokoknya kalau misalnya dia minta hingga ataupun tak hingga, si eksponennya itu pasti dia tak hingga. Jadi ingat aja eksponen dari tak hingga ataupun eksponen dari minta hingga itu adalah sama dengan tak hingga ya. Ini perlu diingat yang kemarin bentuk tak tentu. Jadi 1 per tak hingga kan dia menuju 0. Ya, 1 per tak hingga itu kan dia menuju 0. Lalu ingat lagi kalau misalnya nanti ya 1 per 0 itu menuju tak hingga ya. Seperti itu. Jadi dia minta hingga ataupun tak hingga tidak berpengaruh ya. Oke, makasih, Bang. Oke, ada lagi? Lanjut, boleh, Bang. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang dia kasusnya adalah batas integralnya tak hingga. Nah, yang sekarang gimana ceritanya kalau misalnya ya untuk kalau yang tipe kedua ya untuk batas oke bukan batas integran tak hingga integran tak hingga. Nah, yang pertama kalau misalnya dia di batas bawahnya ya integral dari A sampai B fx dx. Nah, ini kalau dia di bawah ujung interval bawah itu kita gunakan limit eh, si T menuju A-nya dari kanan. Ya, integral T sampai dengan B fx dx ya, seperti itu bentuk secara umumnya. Nah, contoh kalau untuk yang batas bawah yang tadi batas bawah sini saya ambil contohnya apa? Yang pertama tadi. Oke, integral dari 0 sampai 1 ya. Integral soalnya adalah integral 0 sampai 1
1/x dx. Nah, jadi berdasarkan definisi yang kayak di atas ini berarti tinggal limit ya t menuju 0 dari kanan, integral dari t sampai 1 per x dx. Nah, ingat lagi ya, integral 1/x dx itu adalah ln x. Nah, jadi ini sama dengan limit t menuju 0 dari kanan. Nah, ini berarti ln x untuk 1 dan t batasnya. Nah, berarti tinggal kita masukin ya. Berarti limit t menuju 0 dari kanan, berarti ini ln 1 dikurang ln t. Nah, ln 1 apa? Ln 1 itu 0 ya. Limit t menuju 0 dari kanan dari minus ln t. Nah, ketika dia menuju 0, berarti ini min ln 0. Ya, ln 0 itu adalah tak hingga ya. Ini sama dengan tak hingga. Nah, jadi integral 0 sampai 1 per x dx sama dengan tak hingga. Ya, maka dia sifatnya adalah divergen. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Bang. Oke. Nah, sekarang coba ya dikerjakan latihan gimana kalau misalnya dia integral dari 0 sampai 1 per x pangkat 3 dx. Coba dikerjakan. Berapa hasilnya dan apakah dia konvergen atau divergen? Kalau sudah nanti silakan eh, sampaikan saja. Bang, saya sudah dapat gitu.
Ada yang sudah ketemu? Belum? Bentar, Bang. Oke, saya tunggu. Divergen bukan, Bang. Hasilnya berapa? Dan 1/0. Tak hingga ya hasilnya ya? Iya. Nah, ini kalau kita coba nih. Oke, bentar. Ini jadinya limit. Oke, bisa kita pakai A ya. Oh, pakai T saja ya. Pakai biar tetap konsisten. Kita pakai limit dari T menuju 0 dari kanan. Integral T. Oke, bentar. Oke, sebentar ya ini. Iya, not responding. Oke. Berarti integral dari si T sampai 1 per X pangkat 3 dx. Nah, integral 1 per X pangkat 3 berapa? T minus 1/2 X kuadrat. Benar seperti ini? Iya, Bang. Ya, 1 sampai T ya. Berarti ini jadinya limit T menuju 0 dari kanan dari min 1/2 dikurangin min 1/2 T kuadrat ya. Kalau masukin 0, dia ini jadi min setengah dikurangin, kalau ditambah 1/0 ya. Maka dia menuju tak hingga ya. Berarti dia divergen. Yang lain paham ya? Oke, tidak ada yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak, saya lanjut dulu. Yang kedua nih, kalau dia tipenya integral dari A sampai B f x dx, tapi yang di atas nih, yang dia tak terdefinisi. Berarti kan tadi jadinya limit S menuju B dari kiri, kalau atas dia kiri, kalau bawah dia kanan ya. Integral dari A sampai S fx dx. Nah, contoh. Misalnya integral dari 1 sampai 3 dari 1/3 min X dx. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukin nih, batas atasnya 3, berarti kan dia 0, 1/0 ya, tak hingga. Nah, berarti kita gunakan limit S menuju 3 dari kiri saja ya. Dari kiri, integral dari 1 sampai S, 1/3 min X dx. Nah, ya ingat integral 1 per X, min 1 per X itu adalah min ln X. Nah, berarti ini jadi limit S menuju 3 dari kiri, ya min ln dari 3 min X untuk S sampai 1. Nah, lalu mana nih jadinya limit S menuju 3 dari kiri min ln dari 3 min S kemudian ditambah ln dari 3 dikurangin 1 berapa? 2 ya. Nah, ini kalau kita masukin S-nya mendekati 3 kan ini menjadi mendekati 0 ya.
Berarti len-nya itu mendekati apa? Tak hingga ya. Jadi tak hingga ditambah len 2 sama dengan tak hingga. Berarti dia divergen. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Cukup, Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang ketiga tadi kalau misalnya di tengah-tengah. Ya, jadi integral dari A sampai B fx dx. Nah, untuk suatu nilai si C yang berada di antara A dan B, ya, dari A sampai C fx dx tambah C sampai B fx dx. Nanti kita gunakan limit yang atas berarti kiri, yang bawah ini berarti kanan. Nah, contoh. Misal integral min 1 sampai 1 dari 1 per x dx. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat ini kan dia tidak terdefinisi di saat x-nya 0. Berarti kita bagi ya. Min 1 sampai 0 dari 1 per x dx ditambah integral dari 0 sampai 1, 1 per x dx. Berarti menjadi apa nih? Limit S menuju 0 dari kiri integral min 1 sampai S 1 per X dx ditambah limit T menuju 0 dari kanan integral dari T sampai dengan 1 per X dx. Nah, ingat ya tadi kalau integral 1 per X dx itu adalah ln X. Berarti ini menjadi limit S menuju 0 dari kiri ln X untuk batasnya S dan min 1. Oke, sebentar. Nah, kayaknya ini ada soal ya. Soalnya harusnya itu soalnya adalah x kuadrat ya. Bentar, ini harusnya x kuadrat. Salah. Harusnya ini x kuadrat, ini x kuadrat, x kuadrat, ini x kuadrat, x kuadrat. Nah, ingat tadi kalau misalnya dia x kuadrat berarti apa? Hasilnya min 1 per x ya. Berarti ini jadinya min 1 per X, masukin S dan min 1, ditambah limit T menuju 0 dari kanan, integral dari... Oke, kenapa integral lagi? Udah langsung nilainya harusnya ya. 1, jadinya min 1 per X. Nah, untuk batasnya adalah 1 sampai T. Nah, ini sama dengan limit S menuju 0 dari kiri, min 1 per S ditambah, oke, dikurang ini jadinya, bentar, ini dikurang min 1 tambah 1 per X tambah, oke, jadi kurang ya, kurangin 1. Kurangin 1. Nah, ditambah, ini limit T menuju 0 dari kanan, berarti min 1 per T dikurangin 1. Nah, ini 1 per menuju 0 ini, oke, ini harusnya bukan min 1 ya, tapi min saja. Kalau dia menuju 0, berarti dia menuju tak hingga ditambah tak hingga. Berarti sama dengan tak hingga. Maka dia divergen. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Bang. Oke, jadi materinya hanya itu saja, materi pertemuan 2 ya. Tidak sulit sebenarnya kalau kalian mahir mengintegralkan. Mungkin yang perlu diperhatikan tadi ya posisinya kalau misalnya ini kayak kalau dia di atas itu berarti dia pakai dari kiri, kalau dia di bawah berarti dari kanan kayak gitu. Nah, mungkin coba latihan dulu deh. Lah apa jadi deh?
Latihan dulu ya. Latihan. Oke, soalnya misal nih saya punya nomor satu dulu ya. Latihannya berarti integral dari 0 sampai 3 dari 3 per x min 2 pangkat 3 per 2 dx. Nah, coba dikerjakan soal yang ini. Gimana tuh cara penyelesaiannya? Kalau ada yang sudah, nanti silakan disampaikan. Oke, ada yang sudah dapat?
Ada yang sudah dapat? Gimana? Ada yang sudah dapat? Oke, kita bahas aja lah ya. Jadi perhatikan di sini x min 2 berarti nanti dia tidak terdefinisi di titik 2 berarti kita bagi dia di titik 2 ya. Jadi 3 per x min 2 pangkat 3 per 2 dx ditambah 2 sampai 3, 3 per x min 2 pangkat 3 per 2 dx. Ya, berarti ini sama dengan limit dari S menuju 2 dari kiri, integral 0 sampai S, 3 per X min 2 pangkat 3 per 2 dx, ditambah limit T menuju, menuju 0, menuju 2 ya, menuju 2 dari kanan, integral T sampai 3, 3 per X min 2 pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini hasil integralnya berapa nih? Berarti kan integral jadi U-nya pangkat min 3 per 2. Jadinya 1 per min 3 per 2 ditambah 1 U min 3 per 2 tambah 1. Berarti ini 1 per ini dia min setengah ya. U min setengah berarti ini jadinya min 2 dikali U min setengah ya. Atau sama dengan min 2 per berapa nih? Min 2 per U pangkat setengah. Nah, berarti ini hasilnya adalah limit S menuju 2 dari kiri. Ya, 3 dikali ini berarti minus 6 per X min 2 pangkat setengah. Untuk S sampai dari 0 sampai S ditambah limit T menuju ke 0 2 dari kanan min 6 per X min 2 pangkat setengah dari 3 sampai T. Nah, ini berarti jadinya limit S menuju 2 dari kiri min 6 per S min 2 pangkat setengah ditambah ya. Oke, jangan dibuat ditambah deh, dikurang saja biar jelas ya. Dikurang min 6 per 0 dikurangin 2 pangkat setengah. Oke, ini agak kalau misalnya akarnya itu jadinya sebentar, kalau dia ini minus 2 pangkat akar ya itu nggak bisa ya harusnya. Ya ini nggak bisa nih hasilnya. Karena nanti di sini dia negatif akarnya. Limit T menuju 2 dari kanan min 6 per 1 pangkat setengah dikurang min 6 per T min 2 pangkat setengah. Ya, ini nanti akar min 2 ya. Akar min 2 ini hasilnya.
yang di sini saja. Nah, ini memang 0, tapi di sini akar min 2. Jadi dia tidak memenuhi ya. Berarti ini ada kesalahan di soalnya. Ya, seperti itu saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Gimana? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada, ya saya rasa cukup gitu karena emang materinya sedikit ya. Nanti silakan dicoba saja kerjakan soal-soal yang ada di latihan di modul. Ya, mana ini? Nah, ini contohnya, ini latihan 1. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian ada latihan 2 nggak sih? Ya, intinya soal-soal latihan yang ada di modul ini latihan 2 ya. Nanti silakan dicoba dikerjakan ya. Untuk melihat pemahaman kalian. Mungkin untuk ke nomor 3 ini tidak usah karena ini sebenarnya agak sedikit kompleks gitu ya. Dan kayaknya nggak bakal masuk di UAS. Ya, jadi yang seperti ini saja. Kayak misalnya, nah ini latihan 4 boleh kalian coba kerjakan. Latihan 5 dan tadi ini latihan 6 ya. Ternyata ada kesalahan di soalnya ya. Jadi latihan sini saya tulis ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan soal latihan 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 4 apa ya tadi yang tidak masuk tadi adalah latihan 5 ada berarti 1, 2 berarti 3 dan 5 ya yang ada di modul ya untuk bahan kalian latihan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa